Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Setelah kita mengkaji tentang niat dan ikhlas di dalam beramal, maka kita perlu ketahui dan kita perlu waspada terhadap perkara-perkara yang dapat menghilangkan keikhlasan di dalam pelaksanaan amal. Di antara perkara yang dapat merusak amaliyah yang telah kita kerjakan adalah penyakit-penyakit batiniyah yang memang ada pada diri setiap orang. Tinggal penyakit batiniyah ini apakah bisa dikendalikan ataukah dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang sehingga bisa merusak amaliyah yang sudah dilaksanakan. Penyakit batiniyah yang pertama yang dapat merusak keikhlasan yang ada di dalam hati adalah sum'ah. Sum'ah adalah sifat yang ada pada seseorang ketika dia ingin didengar oleh orang lain setelah melaksanakan ketaatan. Sebagai contoh, ada seseorang yang bangun pada sepertiga malam yang akhir. Ketika bangun, dia mengawali dengan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian dia bergegas menuju kamar mandi. Kemudian dia mengambil air wudhu. Dia menghamparkan sajadah. Dia melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat witir. Kemudian dia memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesokan harinya ketika dia bertemu dengan teman-temannya, apakah itu teman-teman kerja ataukah teman-teman yang berada di sekitar rumahnya, dia kemudian menceritakan apa yang telah dia kerjakan tadi malam, bahwa dirinya telah melaksanakan sholat tahajud dengan rangkaian-rangkaiannya. Ketika menceritakan kegiatan sholatnya, di dalam hatinya ada motivasi agar teman-temannya tahu bahwa dia adalah orang yang rajin tahajud. Agar teman-temannya tahu bahwa dia mengawali harinya dengan bangun lebih pagi. Dan dia mengharapkan temannya menyampaikan pujian. Ketika sudah menceritakan apa yang telah dia kerjakan, kemudian teman-temannya diam, tidak memberikan komentar, maka ada perasaan sedih. Kenapa ceritanya tidak diberikan komentar atau tidak diberikan pujian? Maka sifat sum'ah ini berbahaya terhadap amaliyah yang telah dikerjakannya. Yang kedua, penyakit batiniyah yang bisa merusak keikhlasan sebuah amal adalah ujub. Seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, tetapi tidak terucap dengan lisannya. Sebagai contoh,
ketika mengawali bangun pagi, kemudian dia melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat witir. Setelah selesai witir, terlintas di dalam hati dan pikirannya bahwa dirinya merasa sudah menjadi orang yang soleh. Dia sudah menjadi orang yang terbaik, di mana orang-orang mungkin masih banyak yang belum terjaga, dia sudah terjaga. Orang-orang belum banyak yang mampu melaksanakan sholat tahajud, dirinya sudah melaksanakan sholat tahajud. Ada kebanggaan yang ada di dalam hatinya, yang menganggap dirinya telah menjadi orang yang soleh. Yang ketiga, yang berbahaya terhadap keikhlasan adalah riya. Sifat ingin diperhatikan oleh orang lain ketika melaksanakan ketaatan. Ketika dia akan melaksanakan ketaatan, sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika mulai melaksanakan ketaatan, kemudian ada orang-orang yang memperhatikan dirinya, maka ada perubahan. Sebagai contoh, seseorang yang sudah berniat dari rumah untuk menginfakkan hartanya, dia sudah menyiapkan, meniatkan untuk masukkan 1 lembar 20 ribuan ke dalam kotak yang ada di pintu masjid. Begitu mau masukkan uang 20 ribuan tadi, kemudian di dekat pintu masjid ada orang yang juga hendak berinfak. Maka kemudian dia menukar dari 20 ribu menjadi 50 ribu. Dalam hatinya terlintas ada harapan agar dipuji sebagai orang yang dermawan, agar dipuji sebagai orang yang rajin infak. Perubahan dari 20 ribu ke 50 ribu karena ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, ini berbahaya. Karena riya oleh Rasulullah dikatakan sebagai syirik kecil. Yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Hal berikutnya yang berbahaya terhadap keikhlasan adalah dengki atau hasad. Sifat hasad ini ada juga pada hampir setiap manusia. Ada perasaan tidak rela ketika seseorang lebih baik dari dirinya, termasuk di dalam ketaatan. Seseorang yang sudah melaksanakan ketaatan, kemudian melihat orang lain, dia perhatikan juga taat, kadang-kadang muncul kedengkian. Kenapa dia lebih taat dari dirinya? Ketika ada seseorang yang sudah bisa melaksanakan kegiatan rutinitas, misalnya membaca Al-Quran, 1 hari bisa menyelesaikan 1 juz, orang tersebut merasa tersaingi, maka dia ingin 1,5 juz per hari. Kalau ada orang yang sudah 1,5 juz per hari, dia ingin 2 juz per hari. Motivasinya bukan karena Allah, tetapi karena kedengkian. Dia tidak ingin dilampaui ketaatannya oleh orang lain. Dia ingin hanya dirinya lah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang bisa merusak amaliyah yang sudah diniatkan ikhlas karena Allah adalah takabur atau kesombongan. Orang bisa sombong karena asal-usul keturunan. Orang bisa sombong karena anugerah ilmu yang Allah berikan kepada dirinya. Orang bisa sombong karena anugerah harta yang Allah berikan kepada dirinya. Dan orang bisa sombong karena telah merasa amaliyahnya banyak. Maka banyak orang-orang yang tidak mau diingatkan oleh orang lain karena merasa dirinya sudah lebih taat daripada orang yang mengingatkan. Bukankah Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannata man fi qalbihi min misqali dzarratin minal kibriyai. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Apa kesombongan itu? Batrul haqqi wa ghamtun nasi. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Karena amaliyahnya sudah banyak, maka dia melihat orang lain yang belum beramal itu dengan pandangan hina. Dan dia merasa bahwa dirinya lah yang paling berhak untuk disebut sebagai orang yang soleh, sementara orang lain tidak. Ini
penyakit-penyakit yang sangat berbahaya terhadap amaliyah yang telah dikerjakan dengan niat karena Allah, dengan keikhlasan, ini bisa berbahaya. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, maka niat yang sudah ikhlas karena Allah, ketaatan yang sudah karena Allah, meninggalkan kemaksiatan karena Allah, harus kita jaga dari perkara-perkara tadi. Dijaga agar tidak muncul sifat sum'ah, dijaga agar tidak muncul sifat ujub, dijaga agar tidak muncul sifat riya, dijaga agar tidak muncul sifat dengki, dan dijaga agar tidak muncul sifat takabur atau sombong. Akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tercela yang akan membuat amaliyah kita sia-sia. Demikian, mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.